Hai guys, saya Mandi. Hai guys, sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah menyempatkan diri untuk klik video ini, untuk mau mendengarkan aku cuap-cuap di video ini, dan juga bagi orang-orang yang setia menonton video ini hingga akhir. Sebenarnya aku cukup sedih karena ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat yang membuat hubungan antar masyarakat itu renggang dikarenakan wabah yang sedang menjangkiti negara kita ini. Kenapa aku bilang hubungan antar masyarakat itu renggang? Karena memang bahkan di tempat aku tinggal pun itu banyak pro dan kontra seputar wabah ini gitu. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu di mana karena wabah ini menyebar ke seluruh Indonesia dengan cepat dan dari pihak pemerintah pun itu meliburkan yang sebelumnya diliburkan selama 2 minggu dan sekarang itu diperpanjang kan kalau nggak salah 91 hari dan itu cukup lama. Jadi untuk sementara sekolah-sekolah itu pada ditutup dan banyak perusahaan-perusahaan juga yang pegawai kantornya itu bekerja dari rumah gitu, yang dimana tujuan pemerintah supaya agar masyarakat-masyarakatnya itu agar tetap di rumah, menghindari keramaian, agar putus nih rantai penyebaran virus ini gitu, penyebaran wabah yang sedang dilanda Indonesia ini. Ya tujuan pemerintah itu sebenarnya baik sih ya, dan karena hal ini juga banyak orang-orang desa yang bekerja di kota-kota besar itu pada pulang kampung tuh. Mereka pada pulang kampung dan masyarakat juga panik terhadap mereka-mereka yang pulang ini gitu. Dan yang paling parahnya itu masyarakat-masyarakat yang di desa khususnya di kota-kota terpencil itu mereka agak keberatan apabila menerima orang-orang yang pulang kampung, orang-orang yang masuk ke desa-desa mereka gitu. Karena ditakutkan orang-orang yang pulang kampung nih, orang-orang yang baru pulang nih dari kota itu ditakutkan akan menyebarkan virus ini, akan menyebarkan wabah yang sedang dilanda Indonesia ini gitu. Mereka takutnya seperti itu sih. Ya sebenarnya nggak salah juga sih mereka takut akan hal itu. Cuman akan lebih baik apabila kita saling menjaga. Dengan maksud kita tetap menerima mereka, wong mereka juga bagian dari desa itu kan. Karena memang asal mereka ya dari desa itu. Tapi orang yang baru pulang dari kota ini pun itu harus tahu diri nih. Harus mengkarantinakan diri dia di rumah, nggak boleh kemana-mana minimal 14 hari. Meskipun nggak ada gejala sama sekali gitu, nggak ada batuk, nggak ada demam. Dan apabila ada gejala nih, itu harus melaporkan. Dan yang terpenting nih, diri dia itu harus terdata sebagai orang dalam pengawasan. Ya aku ngerti sih kenapa masyarakat itu panik dalam menghadapi wabah yang sedang melanda ini. Karena memang banyak korban jiwa, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar Indonesia yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Dan gak hanya korban jiwa nih, tapi juga obatnya juga belum ditemuin sampai sekarang gitu. Dan pada saat syuting video ini pun, aku cari-cari di seputar berita tentang obat COVID-19 ini, itu memang belum jelas. Masih dalam proses penelitian. Serumnya itu masih dalam proses pengujian gitu. Dimana serumnya ini masih diuji ke beberapa pasien-pasien yang positif COVID-19. Dan yang pasti penelitiannya ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, nggak singkat juga. Karena memang untuk menciptakan sebuah obat itu butuh waktu yang cukup lama dan ketelitian yang cukup tinggi. Dan pasien-pasien yang bergejala ataupun yang positif COVID-19 pun itu hanya diberikan obat-obat simptomatis saja, sesuai gejala yang dikeluhkan oleh si penderitanya aja. Misalnya pasiennya batuk, dikasih obat batuk, atau pasiennya demam, dikasih obat demam, atau ada gejala-gejala lain ya, disesuaikan obatnya itu sesuai dengan gejala yang diderita oleh si penderita gitu. Tapi tetap obat yang khusus untuk COVID-19 itu belum ditemuin, masih dalam proses penelitian. Mungkin karena hal itu juga kenapa masyarakat itu panik dalam menghadapi wabah yang sedang melanda negara kita ini. Maka dari itu, dalam menghadapi virus ini, pentingnya kita dalam menjaga kesehatan dan juga meningkatkan imunitas tubuh agar kita bisa melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nggak hanya virus sih, kuman apapun itu. Maka dari itu, apabila kalian sakit nih, misalnya demam ataupun mengalami pilek ringan gitu, supaya cepat sembuh, kalian dianjurkan untuk minum obat. Nah, dalam pemakaian obat ini, itu terkadang orang salah nih. Salah beranggapan bahwa apabila menambah dosis obat, itu akan membuat kita itu lebih cepat sembuh. Maksudnya, apabila minum obat dengan dosis tinggi, itu akan membuat lebih cepat sembuh. Nah, persepsi ini nih yang masih ada di masyarakat kita. Namun, kenyataannya, benar gak sih? Apabila kita minum obat dengan dosis tinggi, itu akan membuat kita itu lebih cepat sembuh, atau malah terjadi sebaliknya. Memang ada beberapa orang yang menggandakan obat secara sengaja agar mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat. Dan ada juga orang-orang yang menggandakan dosis obat secara tidak sengaja. Nggak sadar nih kalau dia itu sedang menggandakan dosis obat yang dia minum. Menggandakan dosis obat itu sama dengan kalian meningkatkan dosis obat tersebut. Dimana maksudnya kalian minum obat dengan dosis yang tinggi. Kasus seperti ini itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang lupa minum obat. Tapi terkadang ada kasus
nih, pada saat pasien lupa minum obat pagi, jadi dia minum 2 dosis pada saat siang. Yang tujuannya ya untuk merangkap obat yang tadi pagi, yang dimana dia lupa meminumnya gitu. Jadi dia sengaja minum 2 dosis. Intinya kalian nggak boleh minum 2 dosis sekaligus. Ya sebenarnya ada sih keadaan dimana menuntut kita minum 2 dosis karena kita lupa minum obat sebelumnya. Contohnya misalnya obat KB, salah satu jenis pil KB, dimana apabila kalian lupa nih minum pil KB sebelumnya, nah di hari kedua ini kalian bisa minum 2 dosis sekaligus. Nah, dengan indikasi-indikasi seperti itu tuh, itu boleh sih dilakukan minum 2 dosis sekaligus. Tapi nggak semua obat kita lakukan prosedur seperti itu. Nggak semua obat harus minum 2 dosis apabila kalian lupa minum pada saat waktu sebelumnya gitu. Atau ada lagi nih kasus yang lainnya, kasus menggandakan obat secara tidak sengaja. Misalnya kalian nih minum obat dengan merek yang berbeda, tapi kandungannya sama nih. Misalnya kalian sedang sakit kepala gitu, sakit kepala yang lumayan nggak bisa kalian tahan, terus kalian langsung ke warung untuk membeli obat sakit kepala. Ya katakanlah Bodrek misalnya, terus kalian langsung pulang ke rumah untuk minum gitu. Lalu saat udah dapat obatnya, kalian langsung pulang minum obatnya, terus kalian tunggu nih 15 menit. Kok nggak ada perubahan, setengah jam kok nggak ada perubahan. Terus kalian balik lagi ke warung itu, balik obat sakit kepala yang berbeda dengan merek yang berbeda gitu. Misalnya Panadol nih, lalu udah dapat obatnya, pulang ke rumah lagi, lalu minum lagi obatnya. Nah, kasus-kasus seperti itu tuh, dimana kalian itu sedang menggandakan obat yang sedang kalian minum. Ya memang sih, kedua merek obat itu berbeda, tapi ada beberapa komposisi yang ada di kedua obat itu dengan isi yang sama gitu. Jadi sebenarnya kalian minum 2 jenis obat itu yang sebenarnya sama, dan secara tidak sengaja juga kalian meningkatkan dosis obat yang sedang kalian minum. Aku pernah tuh dapetin pasien intoksikasi obat, dimana sebelumnya dia demam, terus dia minum paracetamol, terus nggak berapa lama dia minum Bodrek, terus nggak berapa lama lagi dia minum Panadol. Lalu dia muntah-muntah tuh, datang ke IGD, aku anamnesa kan, aku tanya kenapa bisa muntah-muntah, ada makan apa sebelumnya, dan tak lama dia ngaku nih bahwasannya sebelumnya dia ada minum beberapa obat untuk demam yang sedang dideritanya nih. Lalu aku tanya kan obat apa yang dia minum, dan dia pun ngaku obat-obat yang aku sebutin tadi, list-listnya, yang dimana memang semua obat yang diminum itu ada kandungan paracetamolnya gitu. Jadi dia meminum dosis paracetamol yang cukup tinggi dengan jarak waktu yang cukup singkat gitu. Dan alhasil lambung dia pun nggak tahan dan bereaksi seperti itu. Maka dari itu penting nih bagi kalian yang awam seputar obat, penting bagi kalian untuk konsultasi dulu ke ahlinya, dan akan lebih baik apabila kalian konsultasinya itu ke dokter, karena memang dokterlah yang menentukan dosis obat yang seharusnya kalian minum, yang aman buat kalian, yang cocok buat kalian, yang sesuai dengan keadaan kalian pada saat itu juga. Sebenarnya aku juga bingung, masyarakat dapat asumsi dari mana apabila minum obat dengan dosis tinggi itu akan mempercepat kesembuhan dia. Aku juga nggak tahu dia dapat informasi dari mana, dan semoga aja asumsi-asumsi salah seperti itu bisa cepat hilang nih dari masyarakat. Dan aku harap juga masyarakat lebih kritis ya dalam menggunakan obat-obatan, dan aku harap juga masyarakat lebih mau bertanya apabila ada sesuatu hal yang tidak dia mengerti gitu. Dan bahkan hingga saat ini belum ada nih bukti ataupun pernyataan yang menyatakan apabila kita meningkatkan dosis atau menggandakan dosis itu akan membuat penyakit kita itu lebih cepat sembuh. Itu belum ada tuh pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang ada harap-harap bisa cepat sembuh nih, penggunaan dosis tinggi ataupun penggunaan dosis ganda itu malah bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Apalagi kalau ada kemasan obat yang ada larangan untuk menggandakan obat, itu biasanya akibatnya sangat fatal. Maka dari itu, permainan dosis ini sangat penting ya, dan juga berbahaya juga. Maka dari itu, hanya dilakukan oleh ahlinya gitu. Misalnya dokter. Nggak boleh dilakuin sama orang-orang yang awam terhadap obat, apalagi sekarang kita mainnya itu dosis obat, itu pasti akan lebih sangat fatal. Ya sebenarnya memang nggak sepenuhnya kesalahan masyarakat juga sih, karena memang banyak obat-obat yang diperjualbelikan secara bebas, dan karena hal itu juga mungkin masyarakat berpikir obat-obat yang bebas diperjualbelikan itu aman gitu, tidak memiliki efek samping ataupun resiko yang serius. Tapi nyatanya meskipun obat-obat yang bebas seperti itu pun, apabila penggunaan yang salah juga akan berakibat cukup fatal. Salah satu resikonya nih yang mungkin terjadi apabila kalian sering menggandakan obat ataupun meminum obat dengan dosis tinggi, yaitu kerusakan hati. Karena memang ada beberapa obat yang bisa meningkatkan enzim pada hati yang membuat hati itu bisa mengalami kerusakan. Dan tidak hanya kerusakan hati, ginjal juga berperan penting
sama seperti hati dalam menghadapi obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan akibat yang paling fatal yang bisa terjadi apabila kalian sering menggandakan obat itu adalah overdosis. Dan apabila overdosis terjadi, pasiennya harus cepat nih dibawa ke IGD untuk mendapatkan pertolongan pertama, karena apabila dibiarkan nih tanpa perawatan dari dokter, itu akan membuat masalah kesehatan yang lebih serius. Maka dari itu, sengaja atau tidak sengaja, penggunaan dosis ganda itu sangat tidak dianjurkan sama sekali. Kecuali jika dokter nih yang menyarankan kalian untuk minum dosis ganda. Karena memang ada beberapa penyakit, misalnya penyakit autoimun, itu memang diharuskan untuk meminum obat dengan dosis yang cukup tinggi. Dan penggunaan dosis tinggi ini pun itu harus selalu dipantau oleh dokter yang bertanggung jawab. Karena memang dokter yang lebih mengerti kapan obat ini harus ditingkatkan dosisnya, kapan obat ini harus diturunkan dosisnya, dan kapan juga obat ini itu harus diberhentikan. Dan itu ada step-stepnya gitu. Ada aturan pakainya. Maka dari itu pentingnya kalian harus berkonsultasi dulu ke dokter sebelum kalian meminum obat-obat tertentu. Ingat, obat ini bahan kimia dan obat-obatan itu akan bermanfaat apabila kita menggunakannya itu sesuai dengan aturan yang ada. Dan obat pun itu bisa menjadi racun apabila kita salah dalam penggunaannya, terutama dalam permainan dosisnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian juga, dan juga bisa membuat kalian lebih kritis dalam memilih obat-obat yang kalian gunakan. Kalau bisa, kalian harus konsultasi dulu ke dokter, oke? Dan seperti biasa, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh informasi yang ada di video kali ini. Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @setiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye.